Baik, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Nah, kesempatan kali ini mata pelajaran kita adalah geografi. Nah, materi yang akan ibu bawakan adalah mengenai interpretasi citra permukaan jalan sendiri. Yang mana minggu lalu ibu sudah menjelaskan apa itu komponen, apa itu pengertian, apa itu definisi citra. Oke, interpretasi citra permukaan jalan. Interpretasi itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, interpretasi citra yaitu menafsirkan, mengkaji sebuah objek yang kita ambil dari permukaan bumi sendiri. Betul sekali. Nah, bisa kita lihat PPT yang di depan. Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra yang bermaksud mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Jadi interpretasi itu adalah menafsirkan. Setelah kita tadi mengambil data dari permukaan bumi, kita menginterpretasikan apakah itu di sekolah, apa itu di perkantoran, dan lain-lain sebagainya. Oke, next. Unsur interpretasi citra ada 9. Yang pertama bentuk, yang kedua ada ukuran, warna, tekstur, pola, bayangan, siklus, dan asosiasi. Oke, yang pertama bentuk. Bentuk itu merupakan ciri yang jelas. Bisa kita lihat di sini. Yang bisa tampilkan materinya di sini. Bentuk biasanya kalau skala itu ditunjukkan dengan bentuk L. Kalau kita lihat dari citra yang kita ambil tadi, di sini kita bisa sama-sama melihat ada bentuk L. Itu namanya sekolah. Oke, next. Ukuran. Nah, di sini bisa kita lihat ukuran. Biasanya kalau ukuran lapangan gitu, lapangan sepak bola gitu, 100 sampai 100 meter dan lebarnya itu 65 sampai 70 meter. Biasanya disebut dengan lapangan sepak bola. Bisa kita lihat, oh berarti kalau panjangnya 100 ke 100, lebarnya 65 sampai 75, berarti itu namanya adalah sepak bola. Oke, next. Rona. Rona itu adalah tingkat kecerahan dari citra yang kita ambil. Nah, kalau ronanya itu ada vegetasi sedikit, berarti itu lahan kosong. Jika vegetasinya banyak, berarti lahan yang digunakan masih banyak vegetasi di sana. Jadi kalau di citra yang ini, bisa sama-sama kita lihat, itu merupakan lapangan olahraga, baik menggunakan olahraga sepak bola dan lain-lain. Sebenarnya di samping adalah hutan. Nah, di situ bisa kita lihat perbedaannya. Kalau warnanya itu masih cerah, berarti itu sudah tidak ada vegetasi. Sedangkan warnanya sudah gelap, itu namanya vegetasi yang masih banyak di daerah tersebut. Next. Kemudian tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan pada warna citra yang dinyatakan yang ada yang kasar, halus, dan sedang. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang kasar itu biasanya vegetasi hutan. Kalau yang halus-halus ini bisa lihat halus-halus itu adalah perkebunan. Anak-anak pasti bisa membedakan mana perkebunan, mana hutan. Oke, next. Kemudian ada bayangan. Nah, dalam unsur interpretasi citra ini ada bayangan, di mana bayangan ini dipengaruhi oleh datangnya arah sinar dari matahari. Nah, pada jika bayangan suatu kondisi langit cerah, pasti objek yang diganggunya itu sangat akan jelas. Itu tergantung dari penyinaran matahari. Kemudian pola di sini ditandai dengan objek bentukan manusia dan beberapa objek alamiah. Di sini kita bisa melihat kalau dia pola warnanya seperti ini, pasti ini pemukiman dong. Seperti itu. Kemudian next. Siklus. Nah, siklus di sini adalah letak
ada laut, berarti ada pelabuhan. Nah, pelabuhan itu digunakan untuk sektor perdagangan dari pulau antar pulau, antar negara dan lain-lain. Kemudian asosiasi. Di sini asosiasi. Kita ingat asosiasi itu adalah keterkaitan. Nah, keterkaitan di sini yaitu dengan objek dengan sekitar lainnya. Contohnya adalah jika ada kantor, berarti ada parkiran di sekelilingnya. Contohnya juga seperti jika ada bendera, berarti itu adalah sekolah. Kalau nggak sekolah berarti dia berbau instansi pemerintahan, misal kantor bupati, pasti ada yang namanya bendera seperti itu. Kemudian next. Nah, bisa kita lihat di PPT yang dibuat itu ada bentuk, pola, ukuran dan situs, di mana ada vegetasi yang diambil dari depan, ada kelapa sawit, nipah, enau, dan sagu. Nah, bisa kita lihat bedanya bentuk, pola, ukuran dan situsnya. Bentuknya ialah tadi berbentuk bintang, sedangkan polanya itu tidak teratur, ya, betul sekali, karena bisa kita lihat ini vegetasi di sini polanya itu tidak teratur. Maksudnya teratur di sini, kalau teratur itu artinya sejajar seperti itu. Nah, untuk ukurannya itu tingginya adalah kurang 10 meter. Itu untuk vegetasi yang ada di depan ini. Dan situsnya itu panjang. Kemudian next. Langkah-langkah interpretasi penginderaan jauh. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mendeteksi. Nah, sebelum kita menyimpulkan apa itu objek yang kita amati itu, kita kan lebih dahulu menentukan apa sih objek yang akan kita ambil dari permukaan tersebut. Itu namanya adalah mendeteksi. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi. Sekali kita mendeteksi perbedaan satu lain yang kita interajaukan, menggunakan interajaukan lebih dalamnya, kita mengidentifikasi atau menggali objek, gambar, citra yang akan kita ambil seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengidentifikasi, kita menganalisis. Udah kita identifikasi, kita menganalisis lagi objek tersebut, yaitu dengan menggunakan 9 unsur interpretasi tadi. Nah, setelah kita analisis, kita deduksikan. Deduksi di sini artinya adalah mengambil kesimpulan dari objek citra yang kita kaji tadi atau yang kita interpretasikan tadi, seperti itu, mulai dari deteksi, identifikasi, menganalisis, dan deduksi, mengambil kesimpulan. Oke, next. Oke. Kita ke bayangan untuk unsur interpretasi tempat yaitu bayangan. Nah, bayangan di sini bisa kita lihat jika bayangannya itu gelap, kemungkinan di situ adalah misalnya seperti ini,
gambar-gambar hijau seperti ini itu kan gelap, berarti itu adalah vegetasi hutan yang sangat hebat yang belum ditimbuli oleh manusia, tapi masih bagus vegetasi hutannya. Dan dia kan berbayangan yang gelap, sedangkan untuk berbayangan yang masih kelihatan jelas itu biasanya bisa kita lihat di interpretasi citra yang ini. Mungkin dia adalah lahan perkebunan ataupun lahan perkebunan yang digunakan oleh warga, dan biasanya itu masih terlihat tidak gelap seperti itu. Kemudian masuk kita ke rona. Rona di sini adalah tingkat kecerahan dari satu objek yang kita kaji. Bisa jadi misal rona ini bisa jadi ketika matahari cuaca masih sangat bagus, ketika mengambil citra itu ronanya akan kelihatan jelas. Bisa kita lihat di sini di objek citra yang diambil itu melalui foto utara itu ronanya sangat jelas. Di sini jelas karena apa? Mungkin karena dari waktu pengambilan citranya ini mataharinya atau cuacanya cukup bagus gitu. Kemudian tekstur itu ada 3. Yang pertama adalah halus, kasar, sedang. Nah biasanya kalau untuk tekstur kasar, kalau kasar itu biasanya vegetasi hutan. Kalau untuk yang halus biasanya itu lahan perkebunan juga. Karena apa? Karena vegetasinya tidak terlalu banyak seperti itu. Tapi tekstur itu bisa kita lihat di citra yang ibu tampilkan. Tekstur kasar itu misal yang begini, bukan hutan, tapi ini kayak vegetasi masih rapat, vegetasi masih hijau seperti itu. Kalau untuk yang namanya lahan perkebunan tekstur halus, namanya perkebunan bisa kita lihat di interpretasi citra yang ibu buat. Bisa jadi ini merupakan ini lahan perkebunan yang disekelilingi oleh pemukiman dari warga tersebut di sini. Jadi tekstur itu ada yang halus, kasar, sedang. Kemudian situs. Situs itu adalah hubungan suatu tempat ke tempat lain. Misal nih, kalau situs bisa kita contohkan jika Padang memiliki pelabuhan yang namanya Teluk Bayur. Nah, laut itu biasanya ada yang namanya pelabuhan. Jadi itu berarti situs namanya. Kalau di dalam kita untuk interpretasi yang kita buat ini, di sini mungkin laut tidak ada ya, ditampilkan laut. Jadi kita tidak bisa melihat yang namanya situs di situ. Jadi situs itu pokoknya ada laut, berarti ada pelabuhan seperti itu. Jadi di sini tidak ada laut mungkin, tapi jika ada satu foto citra yang menampilkan ada laut, berarti ada di situ ada pasti pelabuhan seperti itu. Kemudian asosiasi di sini adalah hubungan antara satu objek ke objek lain. Misal jika sekolah di interpretasi citra yang kita gunakan ini, jika ada sekolah berarti di situ ada bendera, karena itu merupakan hal dari kewajiban lembaga-lembaga, instansi ataupun lembaga-lembaga negara pasti ada bendera seperti itu. Di sini mungkin yang ada bendera karena di sini adalah sekolah, di sini bendera, dan itu lalu disebut asosiasi, yaitu hubungan antara keterkaitan objek dengan objek lainnya seperti itu. Mungkin ini 9 citra yang ibu sudah jelaskan, dan ibu akan memberikan citra yang ini agar kalian, anak-anak ibu nanti bisa menginterpretasikannya kembali dengan benar dan betul. Nah, untuk tugas anak-anak semua, anak-anak ibu akan mengirimkan Padlet ke grup WhatsApp anak-anak semua dan kerjakan interpretasi citra yang ibu akan kirim ke Padlet tersebut, dan silahkan dikerjakan, dan minggu depan kita akan membahas itu lagi. Seperti ini. Oke, kesimpulan yang bisa ibu ambil dari pertemuan kita kali ini adalah bahwasanya interpretasi itu sudah dijelaskan tadi. Interpretasi adalah menafsirkan, mengkaji sebuah objek foto citra udara yang diambil dari
permukaan bumi yang kita akan kaji seperti itu. Dan untuk menginterpretasikan citra sendiri ada 8. Yang pertama adalah yang dijelaskan tadi, bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona, tekstur, situs, asosiasi. Jadi ke-8 unsur interpretasi tersebut kita gunakan untuk menginterpretasikan citra yang Ibu sediakan tadi. Jadi kita bisa melihat dari asosiasinya apa sih, kalau ini asosiasi, oh ini seperti itu. Kalau dia yang namanya bentuk, biasanya bentuknya itu berarti sekolah, itu diambil sekolah seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu simpulkan tentang interpretasi citra. Jika ada perkataan Ibu yang kurang berkenan selama pembelajaran berlangsung, Ibu minta maaf. Terima kasih.